Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahri. Saya dari Akuntansi Manajerial Prodi D4. Berada saya di sini, saya akan menjelaskan tentang audit laporan keuangan dan laporan audit. Ya, alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berguna bagi pembuat keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas. Ada 4 alasan mengapa audit atas laporan keuangan diperlukan. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Manajemen berusaha agar laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya memperlihatkan kinerja yang baik. Yang kedua, konsekuensi adalah informasi yang sangat penting bagi pemakai. Yang ketiga, kompleksitas adalah persepsi auditor tentang kesulitan suatu tugas audit yang disebabkan terbatasnya kapabilitas dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang auditor. Yang keempat adalah keterbatasan akses. Ya, kita masuk ke manfaat ekonomis audit. Ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang keempat, mendorong efisiensi pasar modal. Ya, kita masuk manfaat audit dari sisi pengawasan. Audit dilihat dari sisi pengawasan juga memberi manfaat yang cukup besar. Sofyan Safri Harahap mengemukakan manfaat audit dari sisi pengawasan sebagai berikut, yaitu pertama, preventive control. Nah, maksudnya ini adalah tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. Yang kedua, detective control, yaitu suatu penyimpangan atau masalah yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui proses audit. Yang ketiga, reporting control. Setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam pemeriksaan. Ya, pemeriksaan tanggung jawab manajemen dan auditor. Manajemen ini bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asasi atau pernyataan manajemen. Sedangkan auditor ini, auditor independen bertanggung jawab memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Oke, kita masuk ke laporan audit. Pendapat audit disajikan dalam tertulis dan umumnya berupa laporan audit bentuk baku. Nah, audit sendiri merupakan alat format auditor untuk mengkomunikasi suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan audit baku terdiri dari 3 paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, paragraf pendapat. Nah, paragraf pengantar terdapat 3 kalimat dalam paragraf pengantar. Yang kalimat pertama menjelaskan objek menjadi sasaran audit. Terdapat 2 hal penting, yaitu auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan tersebut. Yang kedua, objek yang diaudit oleh auditor adalah laporan keuangan kalian. Kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab ke manajemen dan tanggung jawab auditor. Paragraf lingkup berisi pernyataan auditor bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik. Pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Kalimat pertama, auditor menyatakan bahwa audit yang dilakukan atas LK dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyusun Standar. Kalimat kedua berisi 3 pernyataan auditor, yaitu audit dilaksanakan merupakan proses yang terencana. Audit ditunjukkan untuk memperoleh keyakinan memadai, bukan absolut, sehingga terdapat risiko di dalam audit. Auditor menggunakan konsep materialitas. Ya, kita masuk. Kalimat ketiga, auditor menyampaikan pesan bahwa dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian, bukan atas dasar pemeriksaan terhadap seluruh bukti.
Pemahaman terhadap SPY merupakan dasar untuk menentukan jenis dan luas pengujian yang dilakukan dalam pemeriksaan. Luasnya pengujian dan pemilihan prosedur audit ditentukan oleh pertimbangan auditor atas dasar pengalamannya. Auditor melakukan pemeriksaan atas bukti yang tidak hanya terbatas pada catatan akuntansi klien namun mencakup informasi penguat. Kalimat keempat menjelaskan bahwa auditor menggunakan pertimbangan dalam menetapkan dan mengevaluasi penyajian LK yang dilakukan oleh manajemen. Kalimat kelima mengidentifikasikan keterbatasan lain audit, yaitu bahwa pendapat yang dinyatakan oleh auditor hanya dilandasi oleh dasar yang memadai dan memberikan pernyataan bahwa auditor telah membuat simpulan positif mengenai lingkup pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Nah, paragraf pendapat. Paragraf pendapat ini merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan. Terdapat 4 tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor. Ya, kita masuk jenis-jenis pendapat auditor. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit, tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan PABU dalam penyusunan LK. Yang ketiga, konsistensi penerapan PABU. Yang keempat, pengungkapan memadai dalam LK. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan telah tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha kalian, tetapi ada beberapa hal yang memerlukan bahasa penjelasan. Contoh, seperti yang dijelaskan pada catatan X. Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengubah metode perhitungan depresiasi dalam tahun 20X2. Pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini diberikan jika auditor mencapai kondisi berikut ini. Yang pertama, lingkup audit dibatasi oleh kalian. Yang kedua, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak memperoleh informasi penting karena kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. Yang ketiga, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan PABU. Yang keempat, PABU tidak diterapkan dalam secara konsisten. Pendapat tidak wajar. Pendapat ini diberikan jika LK klien tidak disusun berdasarkan PABU, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Beberapa kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat antara lain pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit. Maksudnya ini adalah audit tidak diberikan kebebasan dalam mencari informasi. Nah, yang kedua, auditor tidak independen dalam hubungan dengan kalian. Unsur-unsur laporan audit. Yang pertama, pihak yang dituju. Yang kedua, paragraf pengantar, paragraf lingkup, paragraf pendapat, nama auditor, nomor izin akuntan publik, tanda tangan, yang terakhir adalah tanggal laporan audit. Ya, sekian dari saya.